Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan project divisi multimedia di pertemuan sebelumnya dengan tema pembuatan logo dan mockup kemasan yang 2 dimensi. Nah, saya sudah perintahkan kepada teman-teman divisi multimedia untuk pertemuan kemarin. Pembuatan logo itu bebas di aplikasi manapun, mau di Pixlab, mau di PixArt, mau di Ibispaint, mau di Pixlab, itu bebas teman-teman. Ada juga yang kemarin dari Adobe Illustrator, itu bebas teman-teman. Pembuatan logo mau dimanapun itu bebas. Nah, tetapi sesuai dengan tema kita hari ini, pembuatan mockup 2 dimensi itu disarankannya untuk di CorelDRAW teman-teman. Kalau misalkan teman-teman berkendala sampai saat ini, teman-teman masih berkendala tidak dapat menginstal aplikasi software dari CorelDRAW, teman-teman bisa menggunakan software yang ada di website. Ada CorelDRAW website, teman-teman bisa gunakan yang seperti yang pertemuan kemarin gitu. Nah, di pertemuan kali ini kita masuk ke tahap pembuatan si layout mockup 2 dimensinya teman-teman. Kemarin kan kalau misalkan teman-teman sudah membuat logo, si logo yang jadinya itu teman-teman tinggal masukkan ke dalam CorelDRAW. Nah, seperti tampilan yang ada di depan mata teman-teman ini. Di sini teman-teman bisa lihat nih, itu namanya page ya, page. Ada page itu, misalkan teman-teman di sini klik kanan ada rename, kalian namain teman-teman, misalkan satu logo. Nah, yang kedua page-nya ada mockup polos, yang ketiga desain samping teman-teman. Nah, yang keempat desain depan. Nah, yang terakhir yang kelima itu adalah tampilan jadinya. Nah, sebelum ke tahapan page 5 ini, teman-teman harus memasukkan dulu logo yang ada di yang sudah dibuat teman-teman, yang nantinya dimana study club ini atau misalkan tema yang akan kita kerjakan ini nantinya tuh teman-teman bisa digunakan di semester 5 teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada mata kuliah sistem multimedia, nah disitu bisa kalian gunakan untuk pengumpulan tugas. Nah, kalau misalkan ini ukurannya bebas ya teman-teman, saya juga memakai custom, pakai milimeter tuh, berapa aja ukuran si layout ininya mah. Kalian masukkan logo, setelah itu kalau misalkan mau nambahin si page ini ke samping, teman-teman tinggal klik kanan, lalu teman-teman tinggal duplikat page. Nah, ininya di copy letter entire content, ininya ada di after. Nah, jadi sama tuh membuat page gitu ya teman-teman. Nah, di desain page kedua ini kalian harus membuat si layout. Nah, kalian apa sih namanya teh, mentahan dari layout yang akan layout kemasan yang teman-teman akan buat, bisa teman-teman cari di Pinterest seperti saya. Nah, karena saya judulnya copy, jadi saya di sini searchingnya mockup copy. Nah, di sini tuh banyak teman-teman, ada mockup yang seperti ini, gelas, ada yang seperti ini, packaging. Nah, saya kan lebih ke packaging teman-teman ya. Nah, di sini banyak teman-teman si layout mockupnya yang 2 dimensi lah. Kita jangan dulu buat yang 3 dimensi karena kita menggunakan CorelDRAW gitu. Nah, di sini banyak teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah, bagaimana cara membuat seperti apa, garis-garis seperti ini? Kalian itu menggunakan tools yang ada di samping kiri. Nah, di sini tuh sebenarnya tools ini tuh semua bisa digunakan teman-teman. Tapi saya lebih memprioritaskan menggunakan 3 point kurva ini.
Nah, caranya misalkan di sini kita membuat sebuah layout dulu teman-teman ya, layout seperti ini. Nah, seperti ini, layout seperti ini. Nah, harus ada tombol panah melengkung seperti ini teman-teman, agar si nantinya si mockup ini bisa tersambung atau misalkan bisa diwarnakan gitu. Saya contohkan dulu ya. Nah, seperti ini, kalian tarik. Dalam proses ini disarankan teman-teman menggunakan mouse agar lebih nyaman lah, tapi itu tergantung ke teman-teman sendiri lah. Nah, tarik lagi ke sini seperti ini, tidak harus sesuai tapi bisa nyambung. Nah, ada panah seperti ini, kalian tarik. Nah, seperti ini, kalian tarik lagi ke atas. Seperti ini, kalian tarik lagi. Mau sedetail apapun itu dibebaskan ya teman-teman. Nah, ada lengkungan, tinggal lengkungan, tarik dikit seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, di tahap ini itu memang agak rumit teman-teman, agak sulit karena untuk mempaskan si panah ini. Nah, kalian seperti ini tuh, harus ini teman-teman. Nah, kita coba kasih warna. Nah, kalau misalkan sudah dikasih warna seperti ini, itu tandanya teman-teman berhasil menggunakan tools 3 point kurva ini. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus detail untuk menggunakan tools 3 point kurva ini. Setelah ini jadi, teman-teman tinggal diketengahkan. Nah, ini kan gambaran si mockup baru satu layout ya. Nah, kita buat lagi 2 layout sampingnya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman harus sabar menggunakan si 3 tools ini karena harus detail ya teman-teman. Misalkan pengen kelihatannya rapi nantinya, teman-teman harus sabar. Tuh, ini kan susah teman-teman. Jadi ini tuh harus intinya sabar aja sih. Nah, kita tarik lagi sama. Ini adalah si layout sampingnya teman-teman. Kalian bisa dipaskan nantinya dengan layar yang sudah kalian buat yang pertamanya. Nah, seperti ini, kalian paskan si layoutnya. Nah, ini sudah hampir. Nah, kalau misalkan kurang rapi, kalian bisa zoom jadi kelihatan. Nah, seperti ini, kalian bisa zoom. Nah, seperti ini teman-teman. Yang selanjutnya juga sama teman-teman. Nah, saya kasih contoh ya. Kalau misalkan 3 point kurva ini tidak benar-benar rapi, nah tidak ada panah seperti ini. Misalkan teman-teman nih udah lama nyusun si layoutnya, tapi teman-teman tidak pas nariknya itu tidak kelihatan panahnya seperti ini. Nah, kalian tarik ke sini. Nah, kelihatan di sininya tidak nyambung teman-teman. Kalau seperti ini, teman-teman tidak akan bisa diwarna. Nah, nanti juga ada desain tidak bisa di power clip teman-teman, karena ininya tidak nyambung elemen layout ini. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus detail untuk penarikan si garis ininya.
Nah seperti ini, harus ada tanda panah. Nah kalau misalkan udah ada tanda panah, berarti teman-teman bisa diwarnakan. Nah ini berarti teman-teman berhasil menggunakan si tools ini. Tinggal atasnya. Nah atasnya juga sama, harus detail. Saya juga ada pelengkungan yang menyulitkan lah. Nah tinggal kesini kan teman-teman, diatur-atur nanti. Nah teman-teman bebas ya, kalau misalkan ada desain kemasannya apapun itu boleh, jadi tidak terpatok lah teman-teman. Nah seperti ini, kita hapus dulu karena kita sudah ada mockup yang sudah saya buat. Nah kalau misalkan kalian sudah membuat si layout garis-garis untuk mockup kemasan kalian, tetap teman-teman di sini kalian harus ditandakan, misalkan mockup polos. Nah langsung kalian buat lagi page di sampingnya. Nah di sini teman-teman harus membuat desain. Teman-teman bebas ya, desainnya mau di depan, harus ada depan dan sampingnya, biar kelihatan dua dimensinya lah. Nah ini adalah desain samping yang saya buat sesederhana mungkin ya. Ada di sini ada kata-kata copy, terus ada barcode-nya, harus buang sampah pada tempatnya. Nah ini gambaran desain depan kopi kemasan yang saya akan buat nantinya. Nah kalau misalkan kalian sudah membuat desain samping dan depan, dua-duanya ini kalian Ctrl E aja di sini, di Corelnya Ctrl E. Semoga Corel Web itu bisa menyimpan hasil projectnya ya teman-teman. Nah kalian di sini bebas mau pakai JPEG, mau pakai PNG. Lebih disarankan memakai PNG teman-teman. Nah kalian simpan aja file ininya dimanapun kalian simpannya di laptop kalian, lalu ekspor teman-teman. Nah nanti di sini prosesnya agak lama. Kalau misalkan desain yang kalian buat itu berat, atau misalkan elemen-elemennya itu berat MB-nya, seperti yang saya ekspor sekarang, itu tidak muncul langsung di sininya. Karena apa? Karena berat teman-teman. Semakin berat isinya, desainnya misalkan 10 MB, 12 MB, itu semakin lama proses ekspornya. Kalau misalkan pengen cepat, itu kalian biasanya pakai yang berbentuk filenya itu JPEG. Kalau ini kan PNG, jadi file asli, file mentahan aslinya, jadi bakal lama teman-teman. Sampai sekarang juga belum muncul. Nanti kalau udah muncul, tandanya teman-teman berhasil untuk mengekspornya. Kita tunggu aja, nanti di cut sama saya ini. Nah akhirnya teman-teman, desain samping aja yang saya itu hanya 60 MB teman-teman, bayangkan. Jadi proses pengeksporan to PNG ini lebih memakan waktu lama teman-teman. Jadi saya sarankan buat desainnya itu sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Nah kayaknya elemen yang saya buat ini, gambaran bunga-bunga background kopi ini kayaknya besar. Kalian langsung ketik oke aja teman-teman. Nah sama teman-teman yang desain depan teman-teman juga nantinya seperti itu, di Ctrl E, di export, langsung di save nya bebas, mau PNG mau JPEG. Tapi kalau misalkan file teman-teman besar, itu lebih baik menggunakan si JPEG aja. Kalau misalkan teman-teman
kesabaran menunggu ekspornya. Nah, kalian juga kalau misalkan penempatan, nah tadi teman-teman, kenapa di pertemuan kemarin saya menyuruh teman-teman untuk pembuatan logo, itu gunanya si logo ini bisa diterapkan di desain teman-teman nanti seperti ini. Nah, di tengah seperti saya, agar menjadi ciri khas, pasti ada logonya teman-teman. Nah, seperti saya disimpan di tengah-tengah seperti ini. Kalian buat desainnya sesederhana mungkin. Setelah itu nanti dikontrol ekspor. Nah, lanjut ke tahap akhir, penerapan si desain ke layout seperti ini. Nah, kita bawa dulu contoh yang muka polos seperti ini teman-teman. Ctrl C. Nah, di sini teman-teman. Nah, kalian tinggal cari aja atau Ctrl I untuk memasukkan si folder yang sudah kalian buat. Nah, seperti saya di sini. Ini kan yang diekspor tadi ya. Nah, agak lama karena berat teman-teman. Semakin bagus laptop kalian, semakin kencang laptop kalian, semakin mudah juga tahapan pembuatan desain ini teman-teman. Jadi kalau misalkan nge-like, berarti laptopnya sama saya, laptop kentang. Nah, gimana cara memasukkan si desain ini kepada bukan memasukkan ya, menyamakan layoutnya. Kalian misalkan tinggal klik desain depan yang nantinya akan kalian masukkan ke sini, tinggal klik, langsung kalian ke efek. Nah, di sini ada envelope atau Ctrl F7 kalau di shortcut di laptop saya ya. Tinggal kalian menggunakan envelope ini teman-teman. Nah, nantinya di sini teman-teman tinggal klik yang di tengah-tengah ini teman-teman. Tinggal klik yang di tengah-tengah ini, create envelope from. Kalian tinggal klik nanti. Nah, kalian tinggal pilih masukkan. Karena saya desain depan, saya masukkan ke sini teman-teman. Nah, ini ada proses pembentukan si layout desainnya agar sama seperti layout garis yang depan ini. Kita tunggu aja prosesnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini si layout copy ini sudah mengikuti layout garis yang kalian buat tadinya. Tinggal sekarang, nah ini sudah jadikan seperti ini. Tinggal kalian masukkan ke sini teman-teman. Caranya tinggal klik kanan, tinggal di power clip teman-teman. Nah, tinggal masukkan lagi ke sini. Nah, seperti ini. Tuh. Kalau misalkan tidak rapi di sininya, ada putih-putih seperti ini, kalian tinggal klik ininya, langsung kalian ke sini diedit. Nah, teman-teman bisa geserkan dikit aja. Nah, supaya terhalang ini juga kan tuh ada putih-putih tidak sesuai garis. Teman-teman bisa geserkan si elemen desainnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kelihatan rapi. Sama ya, ini juga nanti teman-teman menggunakan di objek, di efek, kalian ke envelope teman-teman. Nah, envelope ini, lalu teman-teman klik tengahnya, lalu masukkan ke desain yang samping ini. Kita tunggu lagi teman-teman prosesnya untuk membentukkan agar sama. Nah, di sini tuh sudah terbentuk ya. Tinggal kita di klik kanan di sini ya, di power clip, masukkan ke sini.
tetap di sini pasti ada yang tidak rapi. Saya juga tidak mengetahui itu bagaimana. Teman-teman tinggal edit, digeser-geserkan saja teman-teman. Nah seperti ini, kalian bisa geser-geserkan atau misalkan kalian turunkan ke bawah si desainnya. Dikit-dikit aja, nah agar nantinya ketutup aja si ininya, agar rapi aja. Nah seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini, misalkan si tutup ininya kan belum diwarnai ya, kita warnakan. Nah bebas warnanya mau warna apa, sesuaikan sama selera teman-teman aja. Nah seperti ini, dibebaskan ya teman-teman, mau warna apapun sesuai dengan tema kalian aja. Kalau misalkan saya kan kopi, berarti kopi itu warnanya coklat dan coklat tua gitu. Nah, ini adalah sudah jadi teman-teman. Kalian yang tadi pembuatan layout si kemasannya itu menggunakan tools yang 3-point curva tools. Kalian gunakan itu untuk memasukkan desain ke dalam layoutnya. Kalian gunakan di efek, kalian buka envelope teman-teman, seperti yang tadi ya. Nah mungkin segitu aja pengarahan atau tutorial dari saya. Mohon maaf kalau misalkan bila ada kekurangan ataupun kata-kata saya yang kurang enak didengar teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.